Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nila Izal Muna NIMPA 319032, Baitus Salamah NIMPA 319035, dan Ria Ervianita NIMPA 319039. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi pendekatan studi Islam, yang mana nanti di dalamnya akan dijelaskan mengenai urgensi pendekatan, kemudian macam-macam pendekatan dan karakteristik dari macam-macam pendekatan studi Islam. Oke, untuk yang pertama yaitu materi urgensi pendekatan yang mana nanti akan disampaikan oleh Nila Izal Muna. Kepada Nila Izal Muna kami persilahkan. Materi yang pertama, urgensi pendekatan studi Islam. Urgensi yang pertama yaitu umat Islam saat ini pada kondisi yang problematis. Jadi, pada saat ini umat Islam masih berada dalam keadaan lemah pada segala bidang kehidupan sosial budaya. Karena kondisi ini, umat Islam harus bisa melakukan gerakan pemikiran yang dapat menghasilkan konsep pemikiran yang cemerlang dan operasional untuk mengantisipasi perkembangan dan kemajuan. Jadi, studi Islam itu diharapkan agar bisa memberikan alternatif pemecahan masalah atau jalan keluarnya. Dalam posisi problematis ini, jika umat Islam hanya berpegang pada ajaran Islam hasil penafsiran ulama terdahulu, maka mereka bisa mengalami kemunduran intelektual. Tapi jika umat Islam melakukan usaha pembaharuan dan pemikiran kembali secara kritis dan rasional terhadap ajaran-ajaran Islam, maka akan dituduh sebagai umat yang meninggalkan atau tidak setia lagi terhadap ajaran Islam yang dianggapnya sudah matang dan sempurna. Urgensi pendekatan studi Islam yang kedua. Umat Islam dan peradabannya berada dalam suasana problematis tersebut. Dalam suasana problematis, umat Islam dalam peradaban dan kebudayaan telah berhasil menemukan aturan, nilai, dan norma sebagai pedoman dan pegangan hidup yang berupa agama, filsafat, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Harold Hatidus dan beberapa filosofis menjelaskan situasi problematis tersebut, menyatakan bahwa filosofi sekarang telah mencapai kekuatan besar tetapi tanpa kebijaksanaan. Kita hidup dalam suatu periode yang mirip dengan tahap-tahap terakhir dari kebudayaan Greco-Romawi, Renaissance, Reformasi, dan Revolusi Industri, di mana terjadi perubahan dalam cara manusia berpikir. Selanjutnya, saya Betus Salamah, NIM 4319035. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam dan karakteristik pendekatan studi Islam. Yang pertama yakni pendekatan teologi normatif. Pendekatan teologi normatif adalah pendekatan yang menekankan pada bentuk formal atau simbol-simbol keagamaan masing-masing tersebut, mengklaim sebagai dirinya yang paling benar, sedangkan yang lainnya itu salah. Kemudian, pendekatan teologi dalam memahami agama cenderung lebih tertutup, parsial, saling menyalahkan, yang pada akhirnya adanya pengkotak-kotakan umat, tidak ada kerjasama dan kepedulian terhadap sosial, sehingga agama cenderung hanya merupakan keyakinan dan pembentuk sikap keras dan nampak sosial. Serta melalui pendekatan ini pula agama itu menjadi buta terhadap masalah sosial dan menjadi lambang atau identitas yang tidak memiliki makna. Selanjutnya adalah pendekatan historis. Pendekatan historis adalah meninjau suatu permasalahan dari sudut tinjauan sejarah dan menjawab serta menganalisisnya dengan metode analisis sejarah. Lalu, jika diilustrasikan ke dalam kasus pendekatan historis, yakni seorang yang ingin mempelajari Al-Quran secara mendetail, maka dia harus mengetahui sejarahnya terlebih dahulu. Jadi, ketika seseorang ingin mempelajari sesuatu, maka dia harus mengetahui terlebih dahulu asal-usul atau sejarahnya.
Yang selanjutnya adalah pendekatan sosiologis. Secara etimologi, kata sosiologi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata socius yang artinya teman dan logos yang artinya berbicara tentang manusia yang berteman atau bermasyarakat. Pentingnya pendekatan sosiologis dikarenakan sebagai pendorong dan ilmu sosial merupakan alat untuk memahami agama. Kemudian yang selanjutnya adalah pendekatan filsafat atau filosofis. Secara harfiah, kata filsafat berasal dari kata philo yang memiliki arti cinta kepada kebenaran, ilmu, dan hikmah. Selain itu, filsafat dapat pula diartikan mencari hakikat sesuatu, berusaha mengaitkan antara sebab dan akibat, serta menafsirkan pengalaman manusia. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, filsafat diartikan sebagai pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab, asas, hukum, dan sebagainya terhadap gejala yang ada di alam semesta ataupun mengenai kebenaran dan arti adanya sesuatu. Jadi, pendekatan filsafat ini adalah upaya yang dilakukan untuk menjelaskan apa di balik objek yang nampak. Kemudian yang selanjutnya adalah pendekatan antropologis. Antropologi adalah ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka warna, bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaan pada masa lampau. Antropologi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji masalah manusia dan budayanya. Dan tujuannya itu untuk memperoleh suatu pemahaman totalitas manusia sebagai makhluk hidup. Nah, kemudian yang keenam ada pendekatan kebudayaan. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kebudayaan diartikan sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, adat istiadat, dan dapat pula diartikan sebagai kegiatan batin guna menciptakan sesuatu yang termasuk hasil kebudayaan. Dengan demikian, kebudayaan adalah hasil daya cipta manusia dengan menggunakan dan mengerahkan segenap potensi batin yang dimilikinya. Sehingga kebudayaan tampil sebagai pranata yang secara terus-menerus dipelihara oleh para pembentuknya dan generasi selanjutnya yang diwarisi kebudayaan tersebut. Nah, untuk contoh kasusnya sendiri yaitu seperti membaca kitab fikih. Maka fikih sebagai dasar dan membudaya serta berkembang di masyarakat ketika akan mengamalkan ajaran agama Islam. Maka untuk itu pendekatan kebudayaan pun dapat diartikan merupakan salah satu pendekatan di mana yang menggunakan kebudayaan sebagai upaya dalam melakukan studi Islam. Misalnya, fikih merupakan pelaksana nasab Al-Quran dan hadis yang sahih. Yang ketujuh ada pendekatan psikologi. Nah, untuk psikologi sendiri itu adalah suatu ilmu jiwa, ilmu yang mempelajari jiwa seseorang melalui gejala perilaku yang dapat diamatinya. Menurut Zaki Derajat, perilaku seseorang yang tampak lahiriah terjadi karena dipengaruhi oleh keyakinan yang dianutnya. Untuk contoh kasusnya sendiri itu seperti mengucapkan salam, hormat kepada orang yang lebih tua, kemudian menutup aurat merupakan suatu upaya sadar yang berasal dari dalam diri seseorang dalam menjalankan syariat Islam. Untuk contoh lainnya yaitu seperti kita beriman, berbuat jujur, dan rendah hati juga merupakan suatu gejala kejiwaan yang berkaitan dengan agama. Nah, maka dari itu dalam pendekatan psikologi ini merupakan suatu pendekatan yang mana menggunakan ilmu jiwa yang ada di dalam diri seseorang, yaitu batin yang dikaitkan dengan agama terutama dalam studi Islam. Kedelapan, ada pendekatan komparatif, yang mana di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk pendekatan sendiri berarti suatu proses. Nah, sedangkan komparatif berasal dari bahasa Latin, yakni comparativus yang memiliki arti kemampuan menggunakan metode untuk mengetahui persamaan maupun perbedaan yang ditentukan dengan pengujian secara simultan dari dua hal atau lebih. Nah, untuk pendekatan komparatif sendiri, itu adalah suatu cara untuk memahami atau mengetahui suatu ilmu dengan menggunakan suatu perbandingan. Kesembilan, ada pendekatan fenomenologis. Nah, untuk fenomenologis ini adalah sebuah studi Islam dalam bidang filsafat yang mempelajari manusia sebagai sebuah fenomena. Untuk contoh kasusnya sendiri yaitu seperti para wali menyebarkan ajaran Islam tanpa mengubah corak atau kebudayaan yang telah ada sebelumnya agar masyarakat bisa menerima ajaran yang dibawa oleh para wali seperti kegiatan tahlilan yang masih sekarang dilakukan oleh masyarakat.
Nah, untuk itu, dalam pendekatan fenomena ini adalah suatu pendekatan dengan cara melakukan perbandingan berbagai macam gejala dari bidang yang sama antara berbagai macam agama. 10. Ada pendekatan interdisipliner. Di dalam pendekatan interdisipliner itu sendiri adalah suatu pendekatan dalam pemecahan masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan atau tepat guna secara terpadu. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.